Aku punya aturan. Jika kamu mencuri dan berhasil lolos, jangan kembali. Aku melanggar aturan itu pada hari itu. Aku tidak tahu mengapa aku tidak perlu kembali. Karena suatu alasan, aku kembali. Kami melewati batangan-batangan coklat yang besar. Setidaknya kita mendapatkan sesuatu. Setidaknya perjalanan kami tidak sia-sia. Jadi aku mengambil coklat batangan besar itu, menaruhnya ke dalam mantelku, lalu kami pergi. Kemudian aku mendengar langkah kaki berlari di belakangku. Kukira itu seseorang yang berlari untuk mencegah taksi atau yang lainnya. Tiba-tiba tangan itu ada di atas bahuku. Bisakah Anda kembali ke toko bersama saya? Jadi saat kita akan masuk ke dalam toko, ayahku dan istrinya keluar dari toko perlengkapan tempat tidur dan mereka melihatku. Jadi aku menyajikan bir dan alkohol kepada semua orang di pub. Kemudian aku melihat tempat itu berubah. Rasanya seperti mimpi buruk. Semua orang berubah. Wanita menjadi banshee. Orang tua menjadi paranoid. Para pria menjadi agresif. Hanya menontonnya saja rasanya seperti apa-apaan ini. Dan aku mengalami kecelakaan mobil. Tapi aku tergelincir ke dalam lubang. Hujan mengguyur mobilku dan aku duduk di sana sambil berpikir, aku bisa saja mati saat itu. Bisa saja mati sekarang. Dan aku akan mati sebagai orang yang tidak beragama. Aku akan mati sebagai seorang kafir. Dan semua hal yang aku pertahankan, semua hal ini menghentikanku menjadi seorang muslim. Mereka akan tetap pergi. Dan semuanya bersifat sementara. Itulah momen yang membuatku berkata, aku harus melakukannya. Assalamualaikum Saudara Hamzah, kami sangat senang kamu bersama kami. Aku ingin memulai dengan, siapa Hamzah Miat? Bisakah kamu ceritakan secara singkat tentang kehidupanmu? Waalaikumsalam. Aku lahir dan masa kecilku di Inggris, dibesarkan di South Wales. Dulu aku adalah seorang penasihat keuangan. Aku memeluk Islam pada bulan Oktober 2001, yaitu 3 minggu setelah peristiwa 9/11. Dan dari situlah aku hijrah ke London, di mana aku memulai perjalanan Islamku. Sekarang aku adalah seorang da'i, Masya Allah. Aku sering berada di Speaker's Corner, aku punya channel YouTube sendiri, Hamzah's Den, dan aku juga mempunyai bisnis shawl. Bagaimana pertama kali kamu mendengar tentang Islam dalam hidupmu? Ibuku bermimpi aku sedang dalam masalah. Ayah dan ibuku berpisah saat aku masih kecil. Ibu tinggal di Manchester dan aku tinggal di South Wales. Ibu pindah, dia datang ke South Wales untuk mencari kami, aku dan adikku, untuk melihat apakah kami dalam masalah. Ibu tak tahu di mana aku tinggal. Ibu tak tahu kabarku sama sekali. Ibu hanya tahu kota tempatku tinggal, yang disebut Qumran. Ibu tiba di kota ini, Qumran, dan bertemu dengan seorang pemuda. Pria pertama yang dilihatnya, pria muda. Dia berkata, aku akan bertanya pada orang-orang, apakah mereka mengenalku? Seolah-olah seperti aku adalah orang terkenal, semua orang tahu di kota ini. Ibu melihat orang ini dan bertanya padanya, permisi, bolehkah saya bertanya, apakah Anda mengenal Darren dan Wayne Myatt? Dan pria itu menjawab, saya baru saja meninggalkan mereka. Dia seperti, apa? Ibu bilang, benarkah? Pria itu berkata, ya, saya baru saja bersama mereka. Jadi bayangkan, dia tiba di kota ini. Dan orang pertama yang dia tanya, baru saja meninggalkanku 5 menit yang lalu. Subhanallah, pria itu baru saja bertemu denganku karena kami berada di toko komputer dan kami biasa mendapatkan makan siang dari pemilik toko tersebut. Jadi kami bisa memainkan game-game terbaru karena aku adalah gamer. Jadi ibu mengirim pria itu kepada kami. Aku dan adikku sangat ingin tahu apa yang dilakukan ibuku di Wales. Kau tahu, kami tidak bertemu dengannya selama bertahun-tahun. Kami tiba, dia bertanya apakah kita dalam masalah dan kami menjawab tidak. Dia berkata, aku bermimpi, sepertinya kamu sedang dalam masalah. Dan kami berbicara di McDonald's. Dan ini adalah McDonald's. Dan, tapi kamu tidak dalam masalah. Dan aku seperti, tidak, aku tidak dalam masalah. Lalu ibu pergi. Oke, dia memberikan nomornya, nomor teleponnya, yang aku masukkan ke dalam saku. Dan kemudian, 2 minggu kemudian, aku mendapat masalah. Sebenarnya, dulu aku adalah anak nakal, suka mencuri, dan sebenarnya, aku akan pergi ke Sainsbury's. Dan aku mencuri. Aku punya aturan. Jika kamu mencuri dan berhasil lolos, jangan langsung kembali ke toko yang sama. Mengapa? Karena mungkin awalnya mereka memiliki kecurigaan, walau mereka belum begitu yakin. Tapi jika kamu kembali ke dalam toko, kecurigaan mereka benar. Oh, dia kembali. Sekarang kita akan mengawasinya. Sekarang kamera akan menyorot, mereka akan menyorotnya, oke? Aku melanggar aturan tersebut pada hari itu. Aku tak tahu mengapa. Aku keluar. Aku mendapatkan apa yang kuinginkan. Pot gel sehingga aku bisa menata dan menyikat rambutku. Ya, aku tidak perlu kembali. Aku tidak butuh uang. Aku tidak butuh apa-apa. Tapi karena suatu alasan, aku kembali. Rasanya seperti aku sedang diawasi. Jadi kami berpindah dari satu lorong ke lorong lainnya. Aku jujur padamu. Kami mau pergi. Kami baru saja akan meninggalkan toko. Aku seperti, oh, ayo kita ambil ini. Hanya karena tanpa alasan. Kami melewati batangan-batangan coklat besar. Setidaknya mari kita ambil sesuatu. Setidaknya perjalanan ini tidak sia-sia. Jadi aku mengambil coklat batangan besar itu, memasukkannya ke dalam mantelku,
memberitahuku, lalu kami pergi. Kemudian aku mendengar langkah kaki berlari di belakangku. Kukira itu adalah seseorang yang berlari untuk mencegat taksi atau yang lainnya. Tiba-tiba tangan itu ada di bahuku. Bisakah Anda kembali ke toko dengan saya? Dan reaksiku adalah, ya Tuhan, dia tahu. Dia tahu. Oke, aku hanya, apa yang harus kukatakan? Apa yang harus kukatakan? Oh, aku membeli ini dari tempat lain. Dan dia seperti, membeli apa? Jadi aku dalam masalah sekarang. Aku berpikir, aku sangat panik. Dia membawaku kembali ke dalam toko. Saat itu, aku bisa saja melepaskan diri. Dia hanyalah seorang wanita kecil. Aku tidak melakukannya. Aku tidak tahu. Aku hanya berpikir dia adalah polisi yang adil. Jadi aku kembali dan kita melewati tempat sampah. Dan aku berpikir jika aku kembali ke dalam dan aku tak membawa apa-apa, tidak membawa coklat, aku tinggal bilang, apa? Anda membuat kesalahan ya? Jadi aku menyelipkan tanganku ke dalam mantel. Dan ketika aku melewati tempat sampah itu, kujatuhkan coklat itu di tempat sampah dan rasanya seperti, bah, tempat sampah itu baru saja dikosongkan. Dia berhenti, dia berbalik. Dia bilang, itu sangat pintar bukan? Keluarkan. Ya. Karena dia tahu apa yang aku coba lakukan. Sekarang aku membeberkan apa yang kulakukan. Dia bilang, keluarkan. Jadi aku buka tempat sampahnya, mengeluarkan batang coklat itu. Jadi saat itu dia menangkapku bersama dengan barangnya. Tamatlah aku. Aku ketahuan. Jadi saat kita masuk ke dalam toko, tanpa sepengetahuanku pada saat itu, 2 pintu dari pintu masuk Sainsbury's, ayahku dan istrinya keluar dari toko perlengkapan kamar tidur. Dan mereka melihatku pada saat yang bersamaan. Tepat pada saat itu mereka ada di sana. Jadi mereka melihatku pergi. Wanita yang lebih tua itu memegangiku, membawaku masuk. Mereka tidak mengerti, mengapa Darren bersama wanita yang lebih tua itu? Karena aku berumur 15 tahun pada saat itu. Jadi mereka mengikutiku dan mereka melihatku dibawa ke kantor. Jadi mereka tahu, oh oke. Jadi aku di kantor ini dan mereka bilang, orang tuanya ada di luar. Dan aku seperti, oh tidak mungkin. Dan kemudian di saat itulah ayahku masuk dan seperti yang kukatakan, dia meninjuku. Aku merasa sangat malu dan sangat hina. Aku membuat malu keluargaku dan semua hal semacam ini. Aku seperti, apa yang harus kulakukan? Tapi aku punya nomor telepon itu di saku milikku, yang belum pernah kumiliki sebelumnya. Ya, yang aku terima 2 minggu sebelumnya. Aku langsung mengeluarkannya, menelpon ibuku dan bilang, dengar, aku dalam masalah. Dan dia berkata, tidak masalah, datang saja. Naik saja ke kereta, jangan khawatirkan pakaianmu atau apapun. Lompat saja ke kereta. Datanglah padaku, aku akan menjemputmu. Kami akan menjagamu, jangan khawatir. Dan ketika aku kembali ke Manchester, ibuku mengajakku berbelanja pakaian. Ibu membawaku ke satu tempat tertentu. Bisa saja ke toko mana saja, toko apa saja. Dia bisa mengajakku membeli pakaian. Tapi dia membawaku ke toko yang satu ini. Sementara kami membeli pakaian, dia berkata pada pemilik toko ini, bisakah Anda memberinya pekerjaan? Dia adalah penjual yang sangat baik. Dan kau tahu, beri dia kesempatan. Dan ini itu yang lain. Jadi dia bilang, kami tidak mempekerjakan laki-laki, kami hanya mempekerjakan perempuan. Jadi mereka memiliki ini. Mereka memiliki gadis-gadis cantik yang bekerja. Para pria datang untuk membeli pakaian karena mereka ingin dilayani oleh gadis-gadis cantik ini. Tapi dia memberiku kesempatan. Alhamdulillah. Dan dia adalah seorang muslim. Dia adalah orang muslim pertama yang aku temui. Ya, aku telah berintegrasi, kau tahu, sangat dekat, melihat apa itu Islam. Bertemu dengan keluarganya, melihat betapa indahnya budaya kekompakan ini. Kekompakan keluarga ini tidak ada di tempatku. Aku dibesarkan di perumahan pemerintah mayoritas orang kulit putih. Kami tidak melihat ini. Pertama, mereka makan bersama. Dan lagi orang tua terlibat dalam keluarga. Mereka tidak berjarak dengan keluarga. Dan begitulah cara mereka menyambutku di keluarga mereka. Seolah-olah aku bagian dari keluarga mereka. Tahu apa yang kumaksud? Dan hidangan mereka, serta keseluruhan suasana di sana. Itu adalah sesuatu yang belum pernah kualami. Itulah hal yang membuatku berhenti mencuri. Hanya pertemuan dengan dia dan itu, aku hanya berpikir, kau tahu, aku tidak akan mencuri lagi. Ya, karena aku sudah terpengaruh oleh hal ini yang aku tidak menyadari apa itu. Akhirnya dia menjadi temanku. Ya, dan aku bekerja untuknya. Aku biasa bekerja dengannya di akhir pekan dan aku mendapat pekerjaan di pabrik itu. Lucunya, pabrik ini bernama Remploy. Itu adalah pabrik untuk orang cacat. Dan aku adalah token. Kau tahu? Benar menurut kenegaraan dan berbadan sehat. Orang-orang di sekitarku mengalami serangan epilepsi dan segala macam hal seperti itu. Dan aku adalah orang yang berbadan sehat. Jadi aku bekerja di sana dan dia berkata padaku, datang dan bekerjalah untukku penuh waktu. Kami ingin kamu bekerja penuh waktu, tidak mempekerjakan perempuan lagi. Kami menginginkanmu. Ya, dan dia datang dan mengajakku makan kari, menundukkanku, dan berkata, dengar, aku ingin memberimu ini. Aku akan memberimu lebih dari apa yang kamu dapatkan sekarang. Aku ingin kamu bekerja untukku. Jadi begitulah kami tumbuh bersama. Sekali lagi, dia tidak mempraktekkan Islam. Aku tidak mendapatkan dakwah apapun. Tidak seperti itu. Hanya menjadi temannya. Assalamualaikum saudara-saudariku. Kami menyadari 80% penonton kami, termasuk pada video ini, belum mensubscribe channel kami. Seperti yang kamu tahu, kami adalah organisasi non-profit dan iklan dinonaktifkan pada video-video kami. Towards Eternity bukan hanya sebuah YouTube channel, tapi juga sebuah madrasah. Di sini kami mencoba mengedukasi diri kami sendiri dan para remaja. Alasan kami meminta ini adalah untuk menyebarkan kebenaran. Mungkin terlihat seperti tindakan kecil, tapi insya Allah itu akan membantu kita menjangkau
menjangkau jutaan orang. Sekarang ayo klik tombol subscribe dan mari berjalan bersama towards eternity. Aku tidak mendapatkan dakwah apapun. Tidak seperti itu. Hanya menjadi temannya. Kemudian mereka menutup toko mereka pindah ke... Lalu kami memulai pasar di Wigan, yang merupakan bagian utara Inggris, di mana dia bertemu istrinya dan aku bertemu pacarku dan kemudian kami berpisah. Dia pergi ke London, di mana saudaranya memiliki praktek pengacara dan semacamnya, dan dia pergi ke sana untuk menjadi akuntannya. Jadi dia di London sekarang. Dia mendapatkan dakwah di London, atau bisa dikatakan dia mendapatkan nasihat di London. Dia sedang mempelajari agamanya, ya kan? Dan aku sering mengunjunginya. Dia mencoba berbicara denganku tentang hal ini. Dia mencoba menyampaikan apa yang dia pelajari. Dan aku berkata kepadanya, "Oke, aku mendengarkan." Kemudian ketika itu agak sedikit berat. Aku bilang, "Dengar, apa kamu sholat 5 kali sehari, kawan? Karena aku tahu itu adalah dasar Islam." "Ya, aku tahu jika kamu tidak melaksanakannya." "Kamu tahu, itu saja. Sholat 5 kali. Jika kau tidak melakukan itu, yang lainnya itu tidak terlalu penting." Dan aku tidak tahu bagaimana aku tahu itu. Tapi aku tahu. Jadi aku menanyakan ini padanya. Aku bilang, "Apakah kamu sholat 5 kali sehari?" Dan dia akan melihat ke bawah ke lantai dengan sangat malu-malu dan berkata, tidak 5 kali sehari." Aku berkata, "Dengar, jika kamu sholat 5 kali sehari, maka datanglah berbicara denganku, oke? Saat kau sholat dan aku bisa melihatmu benar-benar percaya pada agamamu, karena aku tumbuh bersamamu, kawan. Aku tahu kamu tidak percaya. Ketika kamu percaya, maka aku akan mendengarkan. Setidaknya aku akan bertindak sopan dengan mendengarkannya." Tapi seperti yang kukatakan, aku biasa mengunjunginya. Dan setiap kali aku mengunjunginya, teman-temannya biasa datang. Dan mereka membicarakannya. Hal-hal dalam Islam yang dilarang dan membahas tentang alkohol dan hal-hal semacam ini. Kau tahu, 5 racun yang aku lakukan. Obat-obatan, alkohol, ya. Jadi dia berbicara tentang alkohol dan aku mendengarkannya karena aku selalu argumentatif. Jadi aku seperti mendengarkan dan aku mendengarkan. Kemudian, "Kau benar, kawan. Kau tahu, alkohol adalah racun. Mengapa aku meminumnya? Dan aku berhenti minum alkohol. Maksudku sangat beracun, benar. Dan ini adalah salah satu pengalaman yang aku alami yang menunjukkan bahwa keputusanku benar-benar tepat. Jadi sebenarnya, aku bekerja di sebuah pub, oke? Ya, pub atau bar pada malam Natal. Jadi hari itu malam sebelum Natal, oke? Dan aku tidak minum. Jadi aku menyajikan bir dan alkohol untuk semua orang di pub. Tetapi aku sendiri tidak minum. Dan aku melihat orang-orang yang masuk. "Hei, apa kabar? Baik." Semua orang senang, tersenyum dan sebagainya. Dan kemudian aku melihat tempat itu berubah. Rasanya seperti mimpi buruk. Semua orang tiba-tiba berubah. Para wanita menjadi banshee. Pria tua menjadi paranoid. Pria menjadi agresif. Hanya dengan melihatnya saja, rasanya seperti, apa-apaan ini? Ya, pokoknya aku berhenti minum alkohol. Jadi itulah salah satu pengaruh Islam terhadapku. Secara tidak langsung, oke? Bukan karena aku seorang muslim. Jadi itulah yang terjadi. Dan aku kembali ke South Wales. Kembali ke tempat aku dibesarkan. Aku tinggal di sana bersama pacarku. Dan aku punya 2 anak perempuan. Mereka berusia 3 dan 4 tahun. Ketika segala sesuatunya menjadi berbeda. Jadi sebenarnya aku mendirikan sebuah perusahaan pembiayaan. Kami seperti broker. Jadi kami sebenarnya, jika kamu punya masalah, rumahmu disita, kamu tidak bisa mendapatkan pinjaman karena peringkat kreditmu buruk, atau kamu tidak dapat membuktikan berapa penghasilanmu, perusahaanku bisa menyelesaikan masalah itu. Aku sangat ahli dalam pekerjaanku. Aku bisa saja saat rumah seseorang disita, aku bisa menghentikan penyitaan itu dan kemudian menggadaikan kembali properti mereka. Aku bisa memberi mereka lebih banyak uang di saku mereka, tambahan, dan lebih murah daripada yang sudah mereka bayar. Jadi aku sangat ahli dalam pekerjaanku. Segalanya berjalan lancar dan kemudian tanpa sepengetahuanku aku tidak tahu bagaimana ini terjadi. Tapi aku akhirnya berbicara dengan para pengusaha Amerika ini dan para pengusaha Amerika ini punya $100 juta dalam bentuk pembiayaan mobil untuk dipinjamkan ke Inggris. Mereka ingin mengatur pembiayaan mobil ini dan mereka ingin menggunakan perusahaanku sebagai broker utama untuk disebarkan ke seluruh Inggris, oke? Jadi kami seperti, oke, kedengarannya bagus. Aku berkata pada ayahku, "Dengar, aku punya kesempatan ini. Kurasa ini akan membuat kita menjadi jutawan, ya? Dan aku akan pergi ke London. Aku sudah membuat janji dengan mereka pada 13 September 2001. Aku akan tinggal di London selama seminggu. Aku biasa pergi ke bandar judi di sana karena aku juga seorang penjudi. Aku akan menyukseskan pertemuan itu dan pertemuan sudah diatur di Hotel Grosvenor di seberang Kedutaan Besar Amerika Serikat pada tanggal 13 September. Aku berkata, saya akan turun, saya akan menyukseskan pertemuan itu karena aku sangat percaya diri dengan apa yang kulakukan dan hanya itu saja. Ayahku sangat senang. Dan aku tiba di London. Aku bertemu dengan teman-temanku dan kemudian pada tanggal 11 September aku duduk di kantornya, praktik pengacara kakaknya. Dan kami mendengar apa yang terjadi. Kami mendengar tentang pesawat masuk ke dalam Twin Tower. Dan kemudian kami menyadari betapa seriusnya apa yang telah terjadi. Dan para pengusaha membatalkan pertemuan itu, yang dijadwalkan berlangsung 2 hari kemudian. Mereka pun kembali. Pertemuan dijadwalkan ulang untuk minggu berikutnya. Nah, selama minggu itu aku mendapat dakwah dari non-muslim. Aku kembali ke South Wales. Ke daerah perumahan pemerintah mayoritas kulit putih yang layak. Oke. Dan aku di pub, oke? Tidak minum, aku hanya di pub. Dan orang-orang berkata, oh muslim itu begini, Islam itu begitu.
Dan aku duduk di sana mendengarkan, berpikir, tidak. Lalu mereka bertanya, apa maksudmu? Aku berkata, ya, aku punya teman muslim dan aku tidak mengalami apa yang kau katakan. Aku tidak merasa bahwa mereka membenci siapapun dengan cara seperti itu. Aku hanya melihat hal-hal yang baik dari mereka. Dan mereka bertanya, ya, apakah kamu seorang muslim? Aku berkata, kau tahu aku bukan seorang muslim, kawan. Kalau begitu, mengapa kamu tidak masuk Islam? Aku tidak tahu mengapa aku tidak menjadi seorang muslim jika aku percaya itu benar. Karena aku telah membaca buku karya Yusuf Qaradawi, yang halal, yang haram, yang halal dan haram dalam Islam. Dan ini adalah saat di mana aku menyadari betapa praktisnya Islam itu. Islam bukanlah agama yang abstrak seperti agama Kristen atau apapun, atau ajaran Buddha atau gagasan-gagasan ini. Hal-hal ini akan terjadi nanti. Agama ini pada dasarnya akan membantumu sekarang. Kau paham maksudku? Ini akan bermanfaat bagimu dan keluargamu sekarang. Dan ketika aku bertanya kepada temanku apa ini, dan dia berkata, oh, ini Islam. Ini kau tahu? Jika kau membaca buku ini, Yusuf Qaradawi, inilah Al-Quran, ini hadis, dan semacamnya. Jadi tetap saja, aku melakukan hal yang sama. Aku berkata kepadanya, apakah kamu sholat 5 kali sehari sekarang? Dia seperti, ya, kita semua begitu. Jadi bahkan pacarnya atau istrinya yang dia nikahi, bahkan dia sholat dan memakai hijab dan sebagainya, yang benar-benar membuatku kagum. Itu adalah dampak yang sangat besar bagiku. Aku seperti, kamu sholat sekarang? Jadi aku punya kewajiban untuk mendengarkan. Kau tahu, aku sudah berjanji. Aku bilang padanya aku akan mendengarkan. Jadi aku mendengarkan dan aku mengakui bahwa Islam adalah kebenaran. Aku benar-benar percaya bahwa kita memiliki 3 fitrah. Ada di dalam pikiran, ada di dalam kepala. Kau tahu, itu melalui akal. Ada di dalam hati, ya, dan di dalam nafs. Dan jika kamu ingin menerima Islam sepenuhnya, ketiganya harus setuju. Kamu harus yakin secara intelektual Islam itu benar. Kamu tahu tidak harus menjadi muslim. Kamu bisa saja hanya menyukai umat muslim dan kamu ingin menjadi bagiannya. Tidak masalah sama sekali. Tetapi kamu perlu memahami prinsip mengapa Islam itu benar. Jika tidak, orang akan mempertanyakan. Dan jika kamu bertemu dengan seorang muslim yang buruk, maka kamu akan berpikir, oh, Islam sekarang buruk. Kamu mengerti? Jadi secara intelektual aku yakin bahwa Islam itu benar. Tapi sekarang apa? Apa yang kamu lakukan dengan itu? Pertemuan dijadwalkan untuk minggu ini. Jadi ini adalah minggu pertama. Minggu kedua aku kembali ke London dan aku bertemu dengan pengusaha Amerika dan aku hanya duduk di hotel itu. Kedua orang ini berbicara padaku. Aku duduk di sana hanya berpikir, jika aku menjadi seorang muslim, ini tidak ada gunanya. Aku tidak akan bisa melakukan bisnis ini. Aku tidak akan bisa melakukan ini. Keuangan. Ya, keuangan mobil, ya. Jadi aku berpikir, aku tak bisa melakukan ini. Aku pun tak bisa melakukan bisnisku yang lain. Lupakan menambahkan bisnis ini. Jadi aku mengacaukan kesepakatan itu. Mengacaukan kesepakatan. Aku hanya berkata, ya, terserah kawan. Ya, lalu aku kembali ke South Wales. Ayahku seperti, apa yang terjadi? Aku berkata, oh, lupakan saja. Dia bertanya, mengapa? Aku bilang, aku rasa aku akan menjadi muslim, ya. Tapi hatiku seperti, tidak, masih belum siap. Dan aku berpegangan pada banyak hal. Ini adalah hal yang utama. Jika aku menjadi seorang muslim, aku tak mau hanya menjadi seseorang yang tidak konsisten. Jika aku menjadi seorang muslim, aku akan menjalani Islam. Aku akan melakukan Islam. Dan itu akan mengorbankan segalanya. Ini benar-benar akan membuatku kehilangan segalanya. Istriku, dia tidak akan pernah menerimaku sebagai seorang muslim. Meskipun dia mendengar dakwah yang sama denganku. Dia tidak akan pernah mau menikah denganku sebagai seorang muslim dan anak-anak dibesarkan sebagai muslim. Anak-anak perempuan, dia tidak akan pernah menerima itu. Aku tahu dia bisa saja akan pergi. Aku tak bisa melakukan bisnis keuanganku lagi. Bisnisku akan hilang. Jika itu terjadi, ayahku akan pergi karena dia mitra bisnisku. Aku akan mematahkan hati dan mimpinya. Hal itu akan hilang. Dulu aku menikmati kebiasaan berjudi yang akan hilang. Aku tidak ingin melepaskan hal-hal ini. Jadi sebenarnya, aku menolak. Aku menentang Islam. Bukan secara intelektual. Kamu tidak bisa datang padaku dan memberiku sesuatu yang lebih untuk mengatakan, lihat, duduklah. Inilah mengapa Islam itu benar. Aku akan berkata, iya, aku tahu Islam itu benar. Aku mengerti itu benar. Aku percaya itu benar. Aku hanya belum siap menerimanya karena aku belum siap untuk meninggalkan hal-hal yang aku miliki saat ini. Aku belum siap karena jika aku melakukannya, aku akan kehilangan segalanya. Karena aku tinggal bersama pacarku, aku akan kehilangan tempat tinggalku, ayahku, dan bisnisnya. Aku juga harus melepaskan semua itu. Aku tidak akan mempunyai penghasilan. Dan itu adalah saat temanku, aku mengatakan kepadanya kekhawatiranku. Karena dia berkata, mengapa kamu tidak masuk Islam? Kamu percaya Islam itu benar? Ya, kau tahu, semuanya hanya sementara. Mengapa kamu tidak menerima Islam? Aku tidak punya penghasilan. Aku akan tinggal di tempat di mana tidak ada orang muslim. Aku tidak akan punya teman. Aku tidak akan punya penghasilan. Aku tidak akan punya apa-apa. Aku berkata, bagaimana aku bisa? Aku tidak mungkin tinggal di jalan. Dan dia berkata, tidak, jika itu yang menghentikanmu, jangan khawatir. Ada kami. Datang dan tinggallah bersamaku. Tidak masalah, kau bisa datang ke London. Aku akan memberimu kamar di rumahku. Tinggal saja di sana, tak masalah. Tidak perlu membayar uang sewa. Datang saja dan tinggal di sana. Dan saudaranya berkata, aku akan memberimu pekerjaan jika kamu membutuhkan penghasilan. Jangan khawatir tidak memiliki penghasilan. Aku akan memberimu pekerjaan. Kamu bisa datang dan bekerja untukku di kantor pengacara ini sebagai manajer kantor. Jadi mereka meringankan masalahku.
dan aku mengalami kecelakaan mobil. Untungnya, alhamdulillah, aku tidak mengalami hal yang serius. Aku tergelincir ke lubang, hujan mengguyur mobilku, dan aku hanya seperti aku duduk di sana sambil berpikir, aku bisa saja mati saat itu, bisa saja mati sekarang, dan aku akan mati dalam keadaan tidak beriman. Aku akan mati sebagai seorang non-muslim, dan semua hal yang menahanku, semua hal yang menghentikanku menjadi seorang muslim, mereka akan tetap pergi, dan semuanya bersifat sementara. Jadi itulah pencerahannya. Itulah saat yang baru saja kuceritakan. Aku harus melakukan ini. Jadi hatiku sudah siap. Lalu aku menemui pacarku, dan aku mengatakan padanya apa yang terjadi. Dan dia seperti, aku tak ingin bersamamu. Ya, aku tidak tahu. Aku tidak ingin bersamamu jika kamu seorang muslim. Aku tidak akan membesarkan anak-anakku sebagai muslim. Dia membawa putri-putriku dan dia pindah kembali ke Wigan. Itulah. Jadi aku seperti, oke, dan aku berbicara dengan ayahku dan, kau tahu, bilang padanya aku tidak bisa melakukan bisnis ini lagi. Ayahku tak mau mengenalku. Aku rasa butuh waktu 15 tahun baginya untuk berbicara denganku lagi. Begitulah. Lalu aku datang ke London dan aku hijrah. Jadi bagaimana perasaanmu ketika hal ini terjadi? Tentang pacarmu? Tentang ayahmu? Sejujurnya, tentang pacarku, aku lebih patah hati dengan anak perempuanku karena aku menangis menitihkan air mata. Aku tidak pernah menangis seumur hidupku. Mengucapkan selamat tinggal pada mereka karena aku tahu aku tidak dapat menemui mereka. Tapi aku tahu aku sedang memulai kehidupan baru ini. Dan itu akan menjadi nilai-nilai yang tidak akan pernah diterima oleh ibu mereka. Aku akan pindah ke London, yang berjarak 3 jam dari South Wales. Dan aku mulai dari awal. Aku memulai hidupku lagi. Jadi ini bukan sesuatu yang mudah bagiku. Karena itu, aku bertahan. Meskipun aku percaya bahwa Islam itu benar, aku masih bertahan untuk tidak menerima Islam karena aku ingin mempertahankan hal-hal ini. Itu membuatku hancur. Dan bahkan ketika aku mengatakan pada ayahku, aku bisa melihat hatinya hancur saat aku mengatakan kepadanya dan dia berkata, tak bisakah kamu melakukannya selama 6 minggu lagi? Aku berkata, ayah, aku tidak bisa melakukannya lagi. Aku berkata, aku sudah selesai. Aku berkata, lihat semuanya yang telah kita siapkan sejauh ini. Uangnya melalui bank. Semua transaksi yang telah aku lakukan. Mereka akan menutupi semua utang bisnis atau hal semacam itu. Aku tidak akan meninggalkan utang. Tapi aku tidak bisa melakukannya. Jadi dia keluar. Lalu aku pergi. Aku mengambil mobilku dan aku pergi ke London. Jadi ya, itu bukan sejujurnya dengan pacarku. Tidak, aku tidak merasa kesepian. Aku tidak merasa kesepian. Aku merasa nyaman dengan diriku sendiri. Aku akan bertanya secara umum. Bagaimana Allah menggantikan orang-orang ini? Itu adalah ujian yang baik dalam Islam. Karena aku diberitahu, dalam Islam, Allah mengatakan bahwa apapun yang kamu tinggalkan demi aku akan menggantinya dengan yang lebih baik. Dan aku menyaksikannya. Aku melihat di mana aku biasa pergi ke pub, yang merupakan tempat komunal untuk bertemu orang-orang dan berganti dengan masjid. Orang-orang yang di masa lalu berteman denganmu, sekarang mereka adalah saudaramu. Ya, itu benar-benar. Aku biasa bermain sepak bola di hari Minggu, sepak bola Jumat malam, oke? Dulu aku mempunyai pacar. Alhamdulillah, akhirnya aku menikah di Maroko. Alhamdulillah, pacarku menjadi istriku. Aku punya 2 anak perempuan lagi, Masya Allah. Jadi segala sesuatu yang harus aku relakan digantikan dengan hal-hal yang lebih baik. Semuanya sudah diurus, alhamdulillah. Bahkan bisnis dan urusanku berubah menjadi seperti sekarang, tingkat yang lain. Karena seperti yang aku katakan, jika aku masih melakukan bisnis itu, aku akan jatuh ke dalam panci pada tahun 2008 ketika kecelakaan besar terjadi. Ketika semua pemberi pinjaman subprime diambil, aku akan terjebak dalam hal itu. Kamu paham maksudku? Alhamdulillah. Bagaimana dengan sholat? Bagaimana dengan puasa? Bagaimana kamu... Oke, sholat. Aku belajar sholat dalam 1 hari. Alhamdulillah, aku belajar surat Al-Fatihah. Aku ingin menguraikannya menjadi Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak, aku menghafal Al-Fatihah dalam sehari. Dan kemudian aku berusaha menghafal 4 surah dan lalu, jadi begitulah. Puasa adalah pengalaman yang benar-benar nyata. Jadi sekali lagi, kembali ke tempatku berasal. Bayangkan, aku biasa pergi ke pub. Pada hari Minggu, aku biasa bermain sepak bola. Rutinitasnya adalah pergi bermain sepak bola, kembali ke pub, ada nampan berisi sandwich, dan semua teman pria memakan sandwich dan menonton sepak bola. Begitulah rutinitasnya. Dan si pria alfa, si pria utama, akan mendapatkan bagian terbesar dari nampan itu, kemudian teman-temannya, kemudian kamu akan melihat apa yang tersisa. Semacam itu, oke? Begitulah. Jadi dalam berpuasa, karena Ramadan itu sebulan setelah aku masuk Islam, aku duduk di masjid dan semua makanan dikeluarkan, kurma, samosa, dan semuanya ada di sini, dan aku duduk di sana dengan mentalitas ini. Sebaiknya aku cepat-cepat makan, karena semua orang di sekitarku di sini lapar. Semua orang di sekitarku belum makan seharian sepertiku. Jadi semua orang akan berebut segera setelah tiba waktunya untuk berbuka puasa. Aku mengincar sayap ayam di sana, pizza di sana, kurasa aku harus cepat. Dan kemudian kejadian nyata lain terjadi padaku. Salah satu momen itu adalah ketika azan berkumandang, dan bukan seperti yang aku bayangkan. Yang mana? Yang aku lihat adalah orang-orang melakukan ini. Dan aku berpikir apa-apaan ini? Kau mengerti maksudku? Aku berpikir apa yang terjadi di sini, kawan? Daripada memberi makan diri mereka sendiri, mereka memberi makan orang lain dan itu mengejutkanku. Hal sederhana itu membuatku, wow. Karena aku berasal dari tempat yang sementara di sini rasanya seperti
Jadi ya, itulah pengalaman puasa pertamaku. Jadi bagaimana awal mula karirmu sebagai dai? Bagaimana kamu memutuskan untuk menjadi seorang dai? Dulu aku bekerja di pasar. Aku biasa berbicara kepada orang-orang tentang Islam karena aku biasa memakai seperti khimar dan sebagainya. Menggunakan khimar yang bagus, ya kan? Aku menyukainya. Aku sering berbicara tentang Islam. Orang-orang biasa bertanya. Aku tidak bisa menemukan jawabannya. Kemudian yang terjadi adalah aku menyadari bahwa aku bisa mengajarkan ini, menurutku. Beberapa hal yang telah kupelajari. Aku pergi ke seorang imam di masjid setempat dan aku berkata, "Dengar, apakah Anda keberatan jika saya diberi kesempatan pada Senin malam dan mengajar orang bagaimana menghadapi orang Kristen, ateis, dan semacamnya?" Dan dia berkata, "Ya, tidak masalah. 3 orang yang muncul." Aku pergi menuju imam itu dan bilang, "Lihat, tidak ada yang datang." Aku berkata, "Aku sedang berusaha." Aku berbicara dengan sekitar 3 orang. Tidak ada yang datang. Dia berkata, "Jangan khawatir. Allah mengutus orang-orang ini. Jangan khawatir. Santai saja. Lakukan saja. Lakukan saja tugasmu. Lakukan saja pekerjaanmu. Dan Allah akan melakukan urusannya. Ya, hanya perlu fokus. Tulus dalam apa yang kamu lakukan. Dan Allah akan mengirimkan umatnya." Dan kemudian, Masya Allah, saudara-saudara itu datang. Saudara, Dr. Imran, Saudara Abbas, Syekh Syahnawas, dan sekitar 3 atau 4 orang lainnya datang. Saudara Nazambu. Dan sekarang aku memiliki audiensi dari orang-orang yang tertarik pada dakwah. Jadi sekarang, aku berpikir aku akan meningkatkan sedikit permainanku. Seperti di sebuah papan. Dan seperti kamu ateis. Atau ateis lunak, ateis keras. Aku menyukai hal ini. Kemudian apa yang terjadi adalah beberapa orang muslim lain datang kepada kami dan berkata, "Dengar, kami butuh bantuanmu." Dan kami seperti, "Mengapa?" Karena ada orang-orang Kristen ini. Mereka sepertinya orang campuran dan perawakan Kristen Pakistan. Mereka memiliki Kristen pusat. Setiap hari Senin mereka berdebat dengan seorang muslim. Dan mereka memberikan nasi dan kari secara gratis. Mereka memancing kaum muslim untuk masuk. Kemudian mereka membingungkan semua orang muslim. Dan kita perlu orang untuk datang dan membantah mereka. Jadi Syekh Syahnawas yang biasa datang ke ceramahku benar-benar berpengetahuan luas tentang banyak hal. Lalu dia pergi dan berdebat dan kami biasa pergi sebagai cadangan, dukungan dalam tanya jawab setelahnya dan hal-hal seperti itu. Kami melakukan ini untuk sementara waktu dan kemudian saat itulah kami menciptakan IF Dakwah dari sini. Itu berasal dari sini. Lalu saat itulah kami memutuskan untuk mulai di Speaker's Corner. Momen paling emosional apakah yang kamu alami di Speaker's Corner? Aku sangat marah dan hampir membenturkan kepalaku ke seseorang. Jadi sebenarnya aku merugikan seorang wanita Kristen. Seorang pria merendahkan wanita ini, dan dia mencoba untuk membina wanita itu. Pria itu mengatakan hal-hal gila. Aku bilang, "Berhentilah mendengarkan orang ini." Tapi kemudian pria itu membungkuk dan berteriak di telingaku. Dan saat itulah aku ingin menyingkirkannya. Jadi itu salah satu yang paling bisa dibilang emosional. Karena biasanya aku tidak pernah emosional. Kau tahu aku punya pepatah, aku ambil dari Bruce Lee, tapi aku mengubahnya sedikit. Baiklah, ini adalah motoku. Aku mendorong semua muslim untuk menerapkannya dalam hidupnya. Aku ulangi, jangan bereaksi secara emosional pada apa yang dikatakan orang kepadamu. Karena dengan begitu, mereka tahu mereka dapat mengendalikanmu dengan kata-kata mereka, ya kan? Karena saat mereka tahu kamu melakukan hal itu karena ucapan mereka akan mengendalikanmu. Jangan pernah memberikan kekuasaan itu kepada siapapun. Aku pernah berada di Speaker's Corner. Aku telah mendengar hal-hal paling busuk yang dikatakan padaku. Ya, satu-satunya alasan aku membalikkan badan pada orang ini adalah karena dia berteriak di telingaku. Dan aku menganggapnya sebagai serangan fisik karena dia berada tepat di depan wajahku. Aku tak mau itu. Ya, kebanyakan orang ketika mereka datang ke Speaker's Corner menyangkal sesuatu yang telah mereka dengar. Sekarang, kamu tahu hadis tentang orang Arab Badui yang buang air kecil di masjid. Maka ketika Nabi SAW sedang sholat dan para sahabat berada di sana, seorang Arab Badui masuk ke dalam masjid dan dia mulai buang air kecil. Para sahabat ingin menangkap orang ini dan semacamnya. Dan Nabi SAW, apa yang beliau lakukan? Bagaimanakah reaksinya? Menahan mereka. Biarkan dia menyelesaikannya. Biarkan dia selesai buang air kecil. Dia tidak tahu apa-apa kan? Jadi jika kamu memikirkan hal ini di Speaker's Corner, kamu tahu orang yang datang padamu benar-benar tidak tahu. Mereka mungkin mengira Islam adalah hal ini. Mereka mungkin memiliki karikatur Islam berdasarkan pada propaganda yang mereka dengar atau lainnya. Dan mereka marah pada hal ini. Mereka tidak marah pada Islam, karena mereka tidak tahu apa itu Islam. Jadi mereka bisa datang dengan hal yang paling busuk. Tanyakan saja pada mereka, mengapa kamu percaya itu? Jawaban favoritku adalah, mengapa kamu percaya itu? Siapa yang mengatakannya? Dan mereka terkejut, seperti, nah, bukankah dikatakan, tidak, aku tidak akan berdebat denganmu. Katakan padaku mengapa kamu bilang begitu, dan mengapa itu salah atau apapun. Dan mereka kalah dengan cara ini karena mereka ingin kamu bereaksi terhadap apa yang mereka katakan, dan mereka ingin membalas lagi reaksimu. Tetapi ketika kamu tidak bereaksi terhadap ucapan mereka, dan kamu menampar tepat di hidung mereka, mengapa kamu berkata seperti itu? Apa maksudmu? Mereka kalah karena mereka tidak menduga hal itu. Mereka menginginkan reaksi emosional ini karena semua orang muslim akan marah ketika engkau menghina Nabi SAW atau menghina Allah, menghina Al-Quran. Kita seharusnya marah. Maksudku, kenapa kamu tidak marah padaku? Memang seperti itu. Jadi alhamdulillah,
saja. Aku tidak benar-benar emosi dalam arti itu. Jadi bagaimana kamu melihat masa depan Islam di Inggris? Menurutmu, apakah Islam akan menjadi agama utama? Iya. Di masa depan? Iya, 100%. Orang-orang masuk Islam setiap hari. Sekarang, orang-orang bertemu Muslim lebih sering setiap hari. Dan sekarang, mereka tidak harus bersinggungan langsung dengan budaya Islam. Mereka bersinggungan dengan Islam. Bahkan Muslim kultural pun menjadi Muslim yang benar, menyadari adanya perbedaan antara budaya yang melekat pada Islam dan Islam itu sendiri. Dan ini adalah era media sosial. Ini adalah era informasi. Dan itulah keindahan Islam. Kamu dapat menemukan semua informasi sekarang. Seperti yang aku katakan, banyak yang bersyahadat. Mereka bahkan tidak mengenal Muslim di sekitar mereka. Mereka benar-benar, kau tahu, satu-satunya hubungan mereka dengan Islam adalah melalui online, komunitas online. Baru-baru ini setiap kali aku melakukan siaran langsung, ada yang bersyahadat. Seperti pada hari Sabtu lalu, ada yang bersyahadat. 2 bulan yang lalu, Masya Allah, seorang gadis Argentina, dia mengirim pesan padaku. Aku membalasnya beberapa hari yang lalu. Sabtu lalu aku membimbingnya bersyahadat. Seorang pria Polandia mengirim pesan padaku di pertengahan minggu. Aku membalasnya. Aku membimbingnya bersyahadat pada hari Minggu. Setiap kali kami melakukan siaran langsung, Masya Allah, ada yang bersyahadat. Jadi lebih mudah sekarang. Dan sungguh menakjubkan. Orang-orang yang menjadi Muslim tidak berada di lingkungan Muslim. Mereka tidak punya teman Muslim. Kebanyakan dari mereka berkata, kami hanya menonton. Kami telah melihat YouTube. Kami telah menonton videomu. Dan kamu sangat masuk akal. Ini sungguh menakjubkan. Subhanallah. Dan kota-kota terus berkembang. Kami punya anak. Kami mendorong pernikahan dan hal lainnya. Sementara masyarakat bergerak ke arah lain. Mereka mendorong transgenderisme dan non-biner serta hal semacam itu. Mereka tidak mendorong keluarga. Yang terjadi justru sebaliknya. Yang akan terjadi adalah mereka akan dibesarkan. Itulah kenyataannya. Kamu tidak bisa terus seperti itu. Jika kamu tidak punya anak, lalu siapa lagi yang memiliki anak? Orang Muslim yang punya anak. Siapa yang akan menggantikannya? Kau tahu, London akan menjadi mayoritas Muslim. Birmingham, Manchester, semua tempat ini akan menjadi mayoritas Muslim, insya Allah. Terakhir, jika kamu berkesempatan untuk berbicara kepada semua orang non-Muslim di dunia, apa yang ingin kamu katakan kepada mereka dalam 1 menit? Oke, jadi jika aku berbicara kepada non-Muslim di seluruh dunia, pertama-tama, ketahuilah untuk apa kamu diundang. Ketika seseorang berbicara tentang Islam, pahami apa yang mereka katakan. Tanyakan pada diri sendiri keyakinan yang kamu pegang saat ini. Mengapa kamu mempercayainya? Apakah itu benar? Mengapa kamu percaya bahwa itu benar? Apakah karena jelas, lokasi geografis tidak bisa menjadi sumber kebenaran jika tidak mungkin ada 2 agama yang diyakini benar. Jadi, hanya karena kamu dilahirkan di suatu tempat, tidak membuatnya benar. Jadi, pertanyakanlah keyakinan pribadimu sendiri mengenai mengapa mereka benar. Pertanyaan, apakah Tuhan itu ada? Ini adalah permulaan pertamamu. Apakah Tuhan itu ada atau tidak? Jika Tuhan tidak ada, maka jangan khawatir tentang agama. Tapi kemudian kamu perlu memahami mengapa orang mengklaim bahwa Tuhan itu ada. Karena orang bertanya padaku, apa buktinya? Apa bukti adanya Tuhan? Aku bertanya kepada orang-orang, apa bukti adanya gravitasi? Ya, aku bilang, dapatkah kamu melihat gravitasi? Dapatkah kamu menyentuhnya? Dapatkah kamu merasakannya? Bisakah kamu menciumnya? Tidak. Apa yang bisa kamu lakukan? Kamu dapat menilai dan mengukur pengaruhnya, ya kan? Jadi apa artinya? Kamu percaya sesuatu itu ada berdasarkan efeknya. Tapi aku mengatakan hal yang sama padamu. Percaya bahwa Tuhan ada berdasarkan efek dari Tuhan, yang merupakan ciptaan.